Kita OTW musim Lamborghini pakai taksi Honda CR-V Hybrid. Dan gue baru sadar begitu ngeliat di bagian situ, kayaknya traffic Itali cukup kejam juga ya. Mungkin nggak kalah dari Jakarta. Tuh lihat spionnya tuh, sambungannya. Ah, ya, jadi sesuai judulnya kita hari ini mau main ke Museum Lamborghini. Tuh, kalau misalnya kelihatan tulisan Lamborghini sama yang di belakang sini, tuh ada pang Lamborghini. Yuk kita masuk dulu yuk. Oke, jadi ini tiket si Museum Lamborghini ya. Kita berdua sama Mas Bimo dari Auto Driver. Masuk-masuk langsung disambut sama rekam napak tilasnya Lamborghini dari tahun 63 ya, 64 dan seterusnya. Kita mulai jalan tuh, langsung disambut automobil Lamborghini. Dan akhirnya kita disapa sama mobil-mobil Lamborghini keluaran awal tahun 60-an. Pertama kita lihat ya, ini ada Lamborghini 350 GT atau GTV kalau nggak salah. Ini adalah mobil pertama yang dibikin sama Lamborghini setelah dikata-katain sama Enzo Ferrari. Nah, sebenarnya awalnya tuh Lamborghini pengen si mobil ini jadi Rolls Royce-nya Italia, tapi malah berubah jadi Lambo yang kita kenal sekarang sebagai supercar yang gila-gilaan. Waktu dipamerin ada gosip, gue nggak tahu salah atau benar, katanya mobil yang dia pamerin pertama kali itu nggak punya mesin di bagian depannya. Makanya di pameran si Ferruccio Lamborghini itu duduk di bagian depan biar nggak iseng dibuka sama orang bagian mesinnya. Bahkan ada juga gosip bagian depannya tuh diisi batu biar berasa berat. Ada-ada aja ya. Terus ini logo Touring Milano. Ini coach buildernya atau karoseri yang bikin desain bodinya tuh. Sama di bagian kap mesin ada tulisan Superleggera. Ini bahasa Italia berarti super light ya, sangat ringan, super ringan seperti itu. Ini kalau misalnya kalian ngeliatnya kayak Aventador, Murcielago, Miura, Countach, Diablo, nggak bakal nyangka kalau Lamborghini bikin GT atau Grand Touring kayak gini. Tarikan bodi klasik banget 60-an. Ada ini, si legendaris Lamborghini Miura. Inilah mobil yang kelahirannya tak disangka tak dinyana itu membentuk citra Lamborghini sampai sekarang gitu loh. Mobil mid engine, mesin V12 di situ. Terus ini ya, kalau kalian lihat di bagian matanya tuh ada alis, ini karakteristik Miura banget. Dan kalau buat ngisi bensinnya itu di sebelah sini. Kelihatan nggak ada lingkaran? Itu bagian ini dibuka. Nah, kita ngisi bensin di situ. Sama ban serepnya itu dia di bagian depan. Nah, terus Miura ini kalau misalnya ya pintunya di kanan kiri itu dibuka, dari fascia depan kelihatan kayak muka banteng. Gue nggak bisa buka pintu karena emang nggak boleh disentuh, tapi ntar gue tampilin deh gambarnya, harusnya kelihatan. Nah, kita lanjut. Nih, lihat peleknya dia pakai ini ya, apa namanya, model center lock yang diputer-puter gitu. Ini kayak bisa diputer pakai tangan nih, atau kudu pakai alat. Bannya dong. For vintage car only, dan pelek 15 inci. Tahun 60-an pelek 15 inci tuh pelek supercar ya. Nah, itu bagian bawah itu handle pintunya, dan ini didesain sama Bertone. Nah, ngomong soal desain, lihat nih. Kalian lihat, itu tempat penumpang, ini udah roda belakang. Gimana caranya mesin V12 itu bisa muat di bagian tengah sini coba. Jadi biasanya nih ya, biasanya kan mesin V12 tuh dipajangnya kan begini kan. Ini dari kiri ke kanan, bukan depan ke belakang. Ini biar packagingnya dapat nih, padahal nih mobil nggak seberapa gede. Tuh, asli. Dan Miura tuh ada beberapa tipe ya, ada Miura, Miura S sama Miura SV. Nah, gue nggak tahu ini Miura yang mana, tapi Miura manapun tetap spesial banget. Nah, ini yang di belakang, ini sebenarnya terbuka, jadi kita bisa pegang mesinnya kalau mau. Tapi ini sebenarnya buat ngelepas hawa panas mesin keluar. Jadi Lamborghini sempat pakai kaca belakang buat si Miura ini, tapi malah ngembun. Jadi mereka pakai kisi-kisi udara kayak gini yang disebutnya Louvre kalau nggak salah ya. Ini malah jadi karakteristik Lamborghini Miura. Dan bahkan beberapa Ford Mustang gue sempat lihat banget pakai kayak ginian. Padahal ini tuh buat ngelepas panas dari mesin. Ford Mustang kan mesin di depan. Bukan kayak gini, tapi asem. Keren banget.
Oh dia, ternyata dia Miura S. Dan keren ya, di huruf M-nya ada tanduk banteng, ada ekornya di huruf A, dan ini Miura S. Nah, buat yang penasaran, Lamborghini Miura ini sebenarnya ada di Indonesia, ada satu. Selalu ngejeng di Pacific Place, warna hijau. Nah, di sebelahnya ada Lamborghini Espada, berarti pedang. Bahkan di namanya sendiri kelihatan unsur pedangnya tuh, Espada. Ini juga ada di Indonesia dan ini formatnya lagi-lagi sebuah GT 2+2 dengan bagasi yang sangat lega. Jadi gue kira urusannya udah praktis, ternyata ini lebih praktis lagi. Kita intip dikit bagian dalamnya. Tuh, itu ada head unit di sebelah kiri supir, deket banget sama pintu. Transmisi manual. Terus ada colokan, bukan colokan ya, itu buat rokok gitu ya. Dan sama kayak siapa namanya, Miura, ini masih didesain sama Bertone. Kalau nggak salah nama desainnya Marcello Gandini ya, belum lama ini meninggal. Dan di sebelah Espada ada satu Lamborghini yang usianya paling panjang. Ini adalah Lamborghini Countach. Lagi-lagi masih didesain sama Bertone. Tuh, ada logo Bertone lagi. Dan kalau misalnya Countach itu kaca yang bisa dibuka cuma bagian yang bawah ini doang, itu pun manual, jadi masih pakai engkol gitu ya, pakai window by power bukan power window. Dan lihat nggak ada spionnya. Gue nggak tahu emang aslinya begini atau gimana, tapi kayaknya aslinya begini sih kayaknya ya. Dan karakteristik mobil jadul, lampu pop up. Ini lihat deh, itu motif joknya tuh kayak coklat batangan gak sih? Jok penumpang sama jok supir gitu ya. Terus ada buat AC segala macam, transmisi manual 5 percepatan, dan dia modelnya dogleg. Jadi kalau misalnya gigi mundur itu maju ke atas, itu kelihatan kan R12345. Dan ini banyak diterapin di beberapa mobil balap. Nah, ternyata aslinya Countach itu emang nggak ada spoilernya. Dari pabrikan, Lamborghini itu emang nggak masang spoiler. Spoiler itu baru dipasang di parkiran atau dipasang dealer gitu lah. Seperti itu. Nah, ini ditutup, gua rasa ini karena mobil ini nggak ada mesinnya atau apa kali ya. Tapi masa ya sih nggak ada mesinnya? Itu ada intake selang loh. Selang intake. Dan karakteristik mobil di tahun segini, ventilasi udaranya banyak. 1, 2, 3, 4. Sama di sini nih. Tapi kalau yang ini bukan buat mesin, tapi buat sirkulasi udara dalam kabin. Dan Countach ini belum lama ini diproduksi kembali sebagai Lamborghini Countach LPI 800 yang basicnya Aventador. Aduh, ini bentuk unmistakable banget, asli. Apalagi kalau nggak dari belakang Miami Vice banget nggak sih? Di sebelah Countach ini ada Lamborghini Huracan. Nah, ini tuh ceritanya mau jadi entry levelnya Lamborghini. Jadi sebelum ada Gallardo, Huracan, ini pendahulunya. Masih didesain Bertone lagi-lagi dan bentuknya masih GT 2+2. Jadi ini dia mesin si Lamborghini Huracan. Dia 2500 cc V8. Jadi exhaustnya 1, 2, 3, 4. Di belakangnya lagi ada 5, 6, 7, 8 exhaust header. Dia dari kiri ke kanan. Begini nih, kiri ke kanan. Bukan dari depan ke belakang kayak misalnya Aventador atau Murcielago atau Countach. Nah, ini ada barrelnya, kabel-kabelnya, kabel coil kali ya kalau sekarang orang mikirnya. Dan keuntungan dari masang mesin tuh kayak gini, jadi compact. Nah, ini mesin, gearbox, dan exhaustnya desainnya seperti ini. Tuh. Keren ya, bisa ngeliat mesin-mesin zaman dulu tuh sesuatu. Apalagi di kampung halamannya. Nah, buat yang penasaran outputnya, nih 8 silinder 2500 cc, 2 katup per silinder. Ya zaman dulu banget sih. 220 tenaga kuda, 225 Nm. Angka ini sekarang udah bisa disurpas dengan mudah dengan mesin 2000 cc turbo zaman sekarang. Itu buat yang pengen tahu sejauh apa kita berkembang dalam hal permesinan. Nah, di belakang kita adalah Lamborghini yang paling galak yang pernah gue lihat secara tampilan. SUV Lamborghini pertama, Lamborghini LM002. Dan nih, kalau misalnya Fortuner, Pajero Sportline, Cruiser gitu-gitu, baut peleknya 6, percuma 8.
8 baut. Gile, dan peleknya buatan OZ ya. Terus banyak Pirelli Scorpion, dan kalau mobil-mobil sekarang SUV modern itu ngubah dari 2WD ke 4WD pakai tombol atau pakai tuas. Ini ribet. Kenapa? Termasuk harus muterin center locknya buat ngubah dari 2WD ke 4WD tuh. Tulisan 4x2, 4x4 tuh kalau kebaca tuh. Ribetnya ya Tuhan. Dan lihat ya, di balik sini ada mesin V12 yang sama kayak Countach, dan itu bulge di kap mesin itu bener gede banget, seolah-olah mesinnya bertenaga banget, dan asimetris, ada intake di sebelah sininya. Ini bener dipaksa banget mesin V12 masuk ke mobil ini, dan bener-bener gagah. Kita mundur tuh, sangar gila. Dan kebetulan yang kita lihat ini adalah sebuah Lamborghini LM002 dengan gila. Mobil udah sangar, spionnya imut gini ya. Nggak cocok amat, ini nemu dari mana spion? ASMK. Nah lihat ini yang setir kanan, dan kalau gua nggak salah tahu juga, koreksi aja kalau salah nggak apa-apa. Cuma ada 3 Lamborghini LM002 yang pakai setir kanan. Satu di sini, satu di Indonesia, satu lagi nggak tahu di mana. Dia transmisi manual tuh kalau kelihatan, dan 2 ini adalah tuas buat 4WD-nya. Yang belakang ngubah dari 2WD ke 4WD lock. Yang depan itu buat ngubah dari normal ke low gear. Agak ribet ya, tapi ya udahlah. Ini interior mobil zaman dulu ya, kalau bisa lihat. Gua bantu dikit tuh jok kulitnya. Bagian belakang tutup bensin di sini, dan dia ada dek belakang, ban serep konde. Itu namanya Lamborghini LM002. Dan kalau yang belum tahu, mobil ini punya nickname Rambo Lambo. Gahar ya. Nah, yang cantik ini adalah penampakan dari mesin V12 dari Lamborghini Miura. 12 liter, 60 derajat ya, 4000 cc. Lagi-lagi masih 2 katup per silinder. Dan lihat tenaganya 350 tenaga kuda, 389 Nm. Lagi-lagi ini bisa dicapai dengan mudah sekarang pakai mesin 2000 cc turbo. Lagi-lagi luar biasa kemajuan umat manusia dalam permesinan. Lihat di atasnya lagi ada barrel lagi nih. Ini kalau masih zaman-zaman karburator kan ada istilah 4 barrel segala macam. Ya ini. Tapi lagi-lagi koreksi kalau salah. Gue nggak selamanya tahu semuanya kok. Tenang aja. Ini mesinnya, ini gearboxnya, dan ini apa namanya buat nyalurin tenaga ke roda. Diferensialnya. Nah, Miura awal itu oli mesin sama oli transmisi itu dicampur di satu tangki. Tadinya tuh biar ngehemat ukuran, tapi ada masalah. Masalahnya adalah kalau kita ganti giginya nggak halus, entah koplingnya tuh masih kurang masuk atau gimana, serpihan-serpihan dari roda gigi itu bisa masuk ke tangki oli mesin yang barengan sama tangki oli transmisi. Nah, amit-amit serpihan dari roda gigi itu bisa masuk ke ruang bakar dan ngerusak mesinnya. Itu ya gitulah Lamborghini Miura dulu. Akhirnya sih dipisah tangki oli mesin sama tangki oli transmisi, tapi ya buat tahu aja, begitulah cerita pembuatan Lamborghini Miura. Dan sebenarnya Lamborghini Miura tuh didesain sama anak-anak muda yang di-hire sama Lamborghini, di mana mereka pikir ini anak-anak muda, ini mereka masih bisa ngeksplor banyak hal. Jadi nothing tulus gitu. Mereka nggak punya predikat setinggi Ferrari waktu itu. Ferrari kan predikannya waktu itu udah tinggi, Lamborghini masih mau ngerintis, cari identitas. Mereka mau apa namanya menemukan jati diri mereka. Direkrutlah anak-anak muda buat bikin mesin ini di Lamborghini Miura. Lanjut ke lantai 2 ya. Di sini ada Lamborghini Diablo GT. Ini masih desain dari Bertone. Lagi-lagi masih buah karya dari Marcello Gandini. Nah, dia ada Diablo tuh, ada yang coupe kayak gini, ada juga yang roadster. Ini mungkin Diablo, oh ya jelas ada tulisannya Diablo GT. Spoilernya, terus lihat deh. Tuh. 6000 cc, 6 liter V12. Gile. Nah, Diablo sendiri kan artinya tuh setan atau iblis gitu ya. Nah, buat yang mungkin beberapa udah tahu, tapi aslinya Diablo tuh pakai pop-up headlight kayak si Countach, tapi setelah facelift pakai lampu biasa. Dan ini adalah lampu Nissan Velody Z Z32. Harusnya ada tulisan Nissan di balik list carbon fiber ini, tapi tutup sama Lamborghini.
Ya udahlah ya. Terus habis dari V12 sisi Diablo, kita lanjut ke Murcielago. Ini salah satu proyek Lamborghini pertama setelah Lamborghini itu pindah kepemilikan ke Audi. Murcielago sama Gallardo sebelah situ. Ini Murcielago bener-bener penampilannya, apalagi warna ini ya, Arancio Argos gini, pokoknya Arancio apalah gitu, gue lupa warna orange-nya Murcielago itu namanya apa. Arancio Atlas, Arancio Argos, terserah itu. Tuh lihat LP 674 SV. Damn. Di sebelah sini itu kadang lihat itu oil cooler atau transmission cooler kali ya. Tapi kelihatan dari sebelah sini ya, tuh lihat. Itu buat oil cooler. Tapi kalau di sebelah kanannya nggak dibikin seragam, bener-bener ditutup tuh lihat. Jadi bodo amat sama simetri. Pokoknya udah desainnya segitu. Dan ini mesin V12-nya 6500 cc. Buat yang belum tahu, LP itu singkatan dari longitudinal position. Pokoknya bahasa Italia tapi intinya gitu. 670 tenaganya, 4 ini 4 WD atau AWD, SV berarti super veloce, super cepat. Nah, salah satu karakteristik dari Lamborghini Murcielago ini adalah kupingnya bagian ini yang bisa naik turun. Jadi kalau mesinnya anget atau di kecepatan tertentu, dia bakal naik biar lebih banyak udara bisa masuk buat mendinginkan mesinnya. Lambo bilang ini adalah Batwing karena begitu ini buka, jadi kayak sayap kelelawar. Dan itu cocok kenapa? Nama Murcielago sendiri itu bahasa Spanyol artinya bat, kelelawar. Dan Lamborghini Murcielago sendiri itu punya peran yang sangat cocok di film Dark Knight karena dipakai sama Batman. Ya jadi Batman di film The Dark Knight pakai Lamborghini Murcielago. Cocok banget. Udah warna abu-abu, nama mobilnya artinya kelelawar. Gile kan? Jadi bener Lamborghini Murcielago ini, gue yakin pasti ada aja dari kalian yang memfavoritkan Lambo yang satu ini. Nah lihat ya, ini masih mesin Lamborghini Murcielago, berarti ini mesin V12, tapi ini yang generasi pertama. Lihat, dia masih 580 tenaga kuda. Dan ini mesinnya kan beda sama Miura ya. Kalau Miura tadi dari kiri ke kanan dipasangnya, Murcielago itu dipasang dari depan ke belakang. Ini intake manifold, silinder bloknya, exhaust, gede banget. Dan lihat ya, desain pipa exhaustnya tuh, ini bukan kayak engineering, ini malah kayak art atau seni gitu ya. Sebelahnya juga sama cakepnya. Tuh lihat. Tuh cakep kan? Cakep kan? Nah, ini dia transmisinya. Dulu Murcielago itu ada yang manual, ada yang single speed automated manual gitu ya. Bukan single speed, sorry, automated manual. Jadi kurang lebih kayak Ignis. Dan semua Murcielago itu penggerak AWD. Cakep ya mesinnya asli. Di sebelah sini ada Lamborghini Gallardo ya. Tulisannya sih Gallardo tapi bacanya Gallardo. Tapi ini bukan generasi yang pertama banget. Kalau yang pertama banget tuh lampunya panjang ya. Kalau nggak salah sampai ke sini. Ini yang facelift setelah dapat mesin 5200 cc V10 yang akhirnya generasi ini Gallardo facelift ini udah ada campur tangan dari Audi. Dia pakai mesin 5200 cc V10. Tapi kalau Lamborghini Gallardo ini ada yang AWD, ada yang RWD. Dan percaya nggak percaya, Lamborghini Gallardo itu ada edisi khusus namanya Lamborghini Gallardo Indonesia Limited Edition. Nggak percaya? Coba cari. Ada kok, ada. Tepat di sebelah Gallardo ada penerusnya ya, Lamborghini Huracan. Dan dia pakai mesin 5200 cc V10, tapi tenaganya naik jadi 600 tenaga kuda. Kalau yang itu sekitar 570 ya. Nah, Gallardo tuh kalau yang performanya ada yang namanya Superleggera, Performante atau apalah. Masih banyak lagi. Kalau nggak salah edisi terakhir ya namanya Super Trofeo Stradale. Yang dijual tuh hero colornya adalah Rosso Mars, warna merah kalau nggak salah. Nah, ini si Huracan dan ini Huracan Performante ya. Udah nggak ada lagi Huracan Superleggera, ini Huracan Performante. Dan dia adalah Lamborghini V10 pertama yang pakai teknologi aerodinamika Lamborghini Attiva alias ALA. Ini sistem aerodinamika aktif yang sebenarnya pertama kali muncul di Lamborghini Veneno, tapi akhirnya turun ke mobil ini. Jadi bedanya sama sistem aerodinamika lain adalah kalau misalnya di mobil lain cuma bisa ngatur aerodinamika atau grip di depan sama di belakang, Lamborghini bisa depan, belakang, kiri, dan kanan. Cerdas, cerdas asli. Nah, sama kayak si Gallardo, Huracan juga ada varian RWD, ada juga varian AWD. Kalau di Indonesia, Huracan udah relatif lebih gampang ya ditemuin daripada
Gallardo. Tapi belum lama ini Huracan resmi di stop produksinya. Edisi terakhirnya kemarin sempat gue bahas si Lamborghini Huracan Sterato, ya sayang nggak ada di sini. Ya adalah. Ini sebelahnya Aventador SVJ. SVJ ini kan sebenarnya singkatan ya. Kalau kan Lamborghini lakukan SV Super Veloce. SVJ Super Veloce Jota atau Yota gitu ya bacanya. Dia juga pakai sistem ALA. Tuh ada tulisannya ya. Aerodinamika Lamborghini Altiva, dan lagi-lagi dia bisa bagi grip, aerodinamika grip aero dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Itulah perbedaan antara Lambo lama dan Lambo sekarang. Lambo sekarang udah berani main angin. Kayak Adrian Newey atau Avatar ya. Udah jadi pengendali angin. Luar biasa. Bagian belakangnya gahar banget, knalpot ganda, diffuser gede. Ini mobil gahar parah. Dan lihat dong, nggak ada kaca. Jadi kalau tangan kita cukup kurus ya, kita bisa sentuh mesinnya. Ya kalau berani, gue sih nggak berani. Ini museum, gue nggak boleh macam-macam. Oke, di sebelahnya ada Lamborghini yang paling common. Ini adalah Lamborghini Urus. Jadi si Lamborghini Urus ini dulu ada konsepnya namanya Lamborghini Urus juga, dan akhirnya diproduksi jadi mobil massal, dan ini adalah salah satu model terlaris dari Lamborghini. Ya iyalah, gampang dijual SUV itu. Tapi ya udahlah, namanya bisnis kan ya. Nah, ini adalah Lamborghini yang mesinnya paling di antara Aventador sama Huracan ya, paling imut. 4000 cc V8 twin turbo yang sama kayak Audi, VW, dan Porsche. Audi itu Audi RSQ8 ya kalau nggak salah. Di Porsche Cayenne Turbo sama Turbo GT juga pakai mesin ini. Dan di VW, gue lupa VW apa. Kayaknya nggak ada VW yang pakai mesin ini ya, tapi ini yang gitu. Dan bahkan chassisnya itu masih mirip sama Cayenne sama Audi RSQ8. Dan ada banyak banget teknologi VW Audi di mobil ini. Bahkan sebenarnya setir, tombol-tombol, sama beberapa teknologi layar itu Audi banget. Asli. Cuma kalau dilihat kayak gini tuh, bentar, gue mundur dulu dikit. Agak-agak kayak HRV nggak sih? Tapi ya udahlah ya. Tapi ini sebuah Lamborghini yang menopang penjualan mereka. Sangat menopang. Baik lagi, ngejual SUV gampang. Sini ada sesi khusus ya, atau tempat khusus di mana ada mobil-mobil limited edition dari Lamborghini. Pertama ada ini adalah Lamborghini Rebenton. Sebenarnya tulisannya Reventon ya, kayak di tembok itu. Cuma orang Italia bilang, Lamborghini bilang katanya bacanya Rebenton, V-nya diucapin sebagai B. Nggak tahu kenapa, tapi gue lebih nyaman nyebutnya Reventon. Jadi udahlah. Basicnya Murcielago, tapi bener-bener diubah kayak pesawat jet tempur. Detail lampu depannya, intake depannya, terus bagian batwingnya gitu ya, bagian oil coolernya, peloknya bahkan keren banget nih. Asli kayak pisau ya, kayak pisau, sumpah. Cover mesin V12-nya, bahkan display di bagian speedometernya itu dibikin kayak pesawat jet tempur F-22 kalau nggak salah. Ini si Reventon ada 20 coupe, 20 roadster. Ini termasuk mobil yang sering gue mainin di Need for Speed Hot Pursuit yang baru. Di sebelahnya ada, ini gila sih, Lamborghini Sesto Elemento. Sesto Elemento itu bahasa Italia, berarti sixth element, elemen ke-6. Dimana kalau di tabel periodik, elemen ke-6 adalah karbon. Semua tentang mobil ini dibuat dari karbon. Pelek karbon fiber, suspensi ada karbon fibernya, rem karbon seramik, dan semua plat bodinya, semua bodinya dibikin dari komposit karbon sama plastik. Hasil joinan Lamborghini sama Boeing. Buat bikin mobil ini, Lamborghini sampai harus kerjasama sama Boeing. Gila ya. Dan mobil ini nggak road legal. Tuh lihat, nggak ada dashboard. Mobil ini nggak punya dashboard, asli. Itu cuma kayak kerangka aja kayaknya, kayak struktural tuh. Tuh, setirnya benar-benar ekstrim ya. Ntar kita lihat lebih deket. Dan gue selalu suka bentuk spionnya si Sesto Elemento. Asli keren. Dan di sini kita bisa lihat mesin 5200 cc V10-nya. Gahar banget. Tapi di beberapa video klip ya, video game, gue ngeliat tuh Sesto Elemento knalpotnya keluar dari sini ya. Tapi mana mungkin sih. Kalau iya sih keren. Dan, oh ini dia knalpotnya di balik spoiler belakangnya. Nah,
Sepengetahuan gue, Sesto Elemento itu ada dua versi. Yang cover gearboxnya dicat hitam kayak gini, sama yang dicat merah. Jujur gue nggak tahu apa bedanya. Dan lihat lampu belakangnya model Lamborghini baru yang sekarang. Mobil ini kalau gue nggak salah ingat cuma ada 20 unit di seluruh dunia. Dan kalau nggak salah di Singapura ada satu. Habis dari Sesto Elemento ini kita lihat ada Veneno. Tapi sebelum mulai ke mobil ini, gue lupa bahas kalau dari edisi terbatas ini itu kayak sejenis preview desain dan teknologi Lamborghini ke depannya. Makanya beberapa detail Reventon ada di Aventador seperti itu. Dan ini adalah mobil yang berbasiskan Aventador cuma dibuat limited edition. Lihat bagian belakangnya tuh kayak mobil lemang ya. LMP1 atau LMP itu gitu, LMP1 sih. Veneno. Sebenarnya kalau dari basic mesin sih sama aja kayak Aventador 6500 cc, V12 dan sama-sama AWD. Lagi-lagi ada yang coupe kayak gini, ada juga yang roadster. Kalau nggak salah yang coupe itu cuma sekitar 3 atau 4 biji di seluruh dunia ya. Tapi gue lupa, nggak terlalu inget sih soal yang ini. Oke, lanjut ke sebelahnya. Ya, di sebelah Veneno itu ada Lamborghini Centenario. Nama Centenario berarti kan dari kata century ya, century 100 tahun. Ini untuk memperingati 100 tahun kelahirannya Ferruccio Lamborghini ya, founder Lamborghini. Dan uniknya dari nama Centenario itu ada tanduk banteng di huruf C sama O-nya. Lamborghini sangat terobsesi dengan banteng. Ini body full karbon, aksen kuning, dan kalau nggak salah mobil cuma ada 20 unit lagi-lagi di seluruh dunia. Dan ada versi coupe, ada versi roadster. Kita bisa lihat bagian belakangnya ya. Mesin benar-benar terekspos. Sebagian ditutup akrilik, tapi sebagian kita bisa pegang kalau mau, tapi nggak usah. Nah, buat yang Centenario Roadster itu bener-bener nggak ada atapnya. Bener-bener nggak ada. Jadi mau beli pun kita emang nggak dapat atap dari sana. Jadi ya udah bolong aja atapnya. Jadi kalau dipakai pas hujan ya wassalam. Sebelahnya ada Lamborghini Sian. Dan ini adalah Lamborghini yang pakai teknologi hybrid. Tapi dia nggak pakai baterai. Ya, dia pakai super kapasitor yang ada di belakang jok penumpang sama supirnya di bagian sini. Lamborghini bilang, kenapa pakai super kapasitor? Kenapa nggak pakai baterai? Mereka pakai super kapasitor biar satu enteng, karena baterai itu berat minta ampun, apalagi baterai lithium ion ya. Super kapasitor yang ada di sini itu enteng. Kedua, super kapasitor itu charge sama discharge-nya itu lebih cepat daripada baterai biasa, dan itu dibutuhkan buat performa mobil ini. Jadi singkatnya adalah dia penuhnya cepat tapi deploy energinya juga cepat, dan dia penggerak semua roda pakai transmisi automated manual kayak Aventador, dan ini terbatas ya. Tapi gue lupa Lamborghini Sian tuh ada berapa di seluruh dunia. Dan ini seperti yang gue bilang tadi, kalau Revenant itu preview teknologi Aventador, ini adalah preview teknologi mesin V12 Lamborghini ke depannya. Dan lahirlah si Revuelto Lamborghini V12 plug-in hybrid pertama dari Lamborghini. Dan ini ada angka 63. Angka 63 itu diambil dari tahun 1963. Tahun di mana Lamborghini memperkenalkan mobil pertamanya. Mobil ini ada edisi FKP 63, itu ada koneksi sama Porsche. Kalau nggak salah untuk menghargai FKP ini singkatan dari Ferdinand Karl Piëch. Orang yang sangat berpengaruh dan berhasil merevolusi VW, Audi, Porsche, dan Lamborghini. Terus lihat nih, spoiler belakangnya bentuknya kayak gini. Lampu belakang segi 6, bukan bentuk huruf Y lagi ya, segi 6, dan knalpot ganda segi 6. Bener-bener banyak elemen segi 6 di Lamborghini baru. Kenapa? Karena segi 6, angka 6, itu elemen identik dengan elemen karbon. Asli sih gokil. Damn. Oh iya, buat yang suka motor juga, mobil ini ada edisi khusus di versi Ducatinya, Ducati Diavel atau Ducati Monster gitu ya. Pokoknya ada Ducati versi Lamborghini FKP 63 gitu-gitu, dengan warna yang sama dan aksen emas yang sama. Gimana? Keren kan? Nah, terakhir kita ada ini. Ini adalah Lamborghini Countach edisi baru. Jadi kalau yang bawah itu Countach lama, ini Countach baru. Basicnya Aventador, tapi powertrainnya sama kayak si Sian. 6500 cc, V12, lagi-lagi dengan teknologi super kapasitor. Tuh lihat, ada tulisan super cap tuh. Kependekan dari super capacitor. Lagi-lagi kenapa? Satu, ringan, jauh lebih ringan daripada baterai biasa. Kedua,
ngisi energi sama deploy energinya itu cepat, butuh buat performanya. Seperti biasa AWD, dan sama seperti Countach yang original yang kita lihat di bawah tadi, dia nggak ada fix rear wing, tapi kalau sayap elektronik yang bisa naik turun mah ada ya. Dan kita bisa sentuh mesinnya kalau mau. Dan mobil ini edisi terbatas, nggak tahu berapa unit, tapi oh itu dia, ada tulisannya, tuh lihat, 112 unit. Duh, kesampean juga ngelihat museum Lamborghini ya Tuhan. Oh ya, mobil ini nama lengkapnya Countach LPI 800-4 karena dia 800 tenaga kuda. Akhir ini ada mesin 5200 cc V10 dari Lamborghini Gallardo, Huracan, dan lain-lain. Ini adalah mesin yang dibikin Lamborghini barengan sama Audi, karena selain ada di Lamborghini, mesin ini juga ada di Audi R8 yang sekarang udah resmi stop produksi. Ini lihat speknya, 10 silinder, 560 tenaga kuda, dan 540 Nm. Kalau suara nggak usah ditanya, menggelegar. Cantik ya mesinnya, sumpah. Cantik banget. Oke, kita udah selesai dari museum Lamborghini. Sekarang kita ke tempat berikutnya. Thank you udah nonton. Dadah.